Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik beserta dengan langkah-langkah cara pengolahan datanya. Perkenalkan, nama saya Rimarsa Desta Anjani, dan di sini saya tidak sendirian, saya juga ditemani dengan beberapa rekan saya, yaitu ada Mutiara Ramadhani, ada Pipit, ada Lia Wadatu Umah, ada Risma Hermawati, dan juga Wafa Janatul Ma'wa. Nah, langsung saja yang pertama itu akan ada penjelasan mengenai apa itu uji asumsi klasik yang akan dijelaskan oleh Risma Hermawati. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi yang pertama mengenai uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan sebelum melakukan analisis regresi linier klasik. Nah, terutama dalam model estimasi OLS. Nah, tujuannya itu adalah untuk memastikan bahwa model regresi yang dibangun itu menghasilkan estimasi yang blue sesuai dengan Guess-Markov Theorem. Nah, adapun beberapa jenis-jenis dalam uji asumsi klasik ini. Yang pertama itu ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikorelianitas, yang ketiga ada uji heterokedasitas, dan yang keempat itu ada autokorelasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara input data dari Excel ke Ipius dan cara analisis regresi menggunakan aplikasi Ipius. Nah, pertama-tama yaitu buka aplikasi Ipiusnya, lalu pilih File, New, lalu For File. Nah, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, setelah itu pilih Date Regular Frequency karena datanya time series. Di sini kelompok kami mengambil data per bulan, yaitu dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Februari tahun 2025. Sehingga untuk frekuensinya pilih monthly. Untuk start date dan end date-nya isi dengan bulan terlebih dahulu, lalu tanggal, setelah itu tahun. Jadi untuk start date-nya isi dengan bulan 1, tanggal 1 tahun 2021. Dan untuk end date-nya ketik bulan 2, tanggal 1 tahun 2025. Maka akan seperti ini. Wow. Setelah itu klik OK. Di sini akan muncul jendela seperti ini. Wow. Setelah itu klik Object, lalu New Object, lalu pilih Series dan buat nama variabelnya. Untuk variabel pertama yaitu exchange rate. Ketik saja exchange rate. Setelah itu bisa klik OK. Lalu klik objek lagi, new object, pilih series, lalu buat variabel kedua yaitu BI rate. Setelah itu baru klik OK. Klik lagi objek, new object, pilih series. Setelah itu buat variabel ketiga yaitu IHK, baru bisa klik OK. Nah, maka akan muncul variabel seperti ini. Setelah itu kita blok dengan menekan CTRL, exchange rate terlebih dahulu, lalu BI rate, setelah itu IHK. Lalu klik kanan, pilih open, lalu S group, maka akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa meng-copy paste data dari Excel ke Ipius, yaitu dengan cara buka aplikasi Excel-nya, lalu copy semua datanya, setelah itu pastekan ke Ipius. Nah, sebelum ke uji asumsi klasik, kita regresikan terlebih dahulu, yaitu dengan cara klik prop, make equation, lalu buat persamaannya. Ketik saja IHK, C, exchange rate, lalu BI rate.
seperti ini. Setelah itu, untuk metodenya pilih saja LS, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil analisis regresi. Bisa dilihat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata cara uji normalitas pada aplikasi eViews. Yang pertama, kita klik View, lalu klik Residual Diagnostic, lalu Histogram Normality Test. Nah, sudah muncul, maka berdasarkan output uji normalitas yang ditampilkan pada histogram dan dengan nilai probabilitas atau p-value sebesar 0,168926, karena nilai probabilitas ini lebih besar dari 0,05, maka data residual dianggap berdistribusi normal. Artinya tidak ada masalah dengan normalitas pada data yang digunakan. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Yang pertama kita bisa klik View, lalu kita pilih Residual Diagnostic, dan kita pilih Heteroskedasticity Test. Nah, nanti akan muncul tabel seperti ini. Kita pilih Glassjar, lalu kita klik OK. Nah, nanti hasil outputnya akan muncul. Nah, berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas ini, terlihat bahwa nilai probabilitas atau p-value dari uji F statistik ini sebesar 0,045 dan nilai odds R-square-nya yaitu sebesar 0,058. Kedua nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, yang berarti hipotesis 0 ditolak. Artinya model ini mengalami masalah heteroskedastisitas, yaitu varians dari residual atau kesalahan prediksi tidak konstan. Nah, jika terjadi hal seperti ini, kalian bisa melakukan penyembuhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan olah data, di mana saya akan mengolah uji multikolinearitas. Untuk menguji uji multikolinearitas ini, kita klik View di bagian atas di sebelah kiri, lalu pilih Residual Diagnostic, kemudian klik Variance Inflation Factor karena kita akan mencari nilai PIF-nya. Kemudian bisa dilihat dari hasil output di sini. Jadi berdasarkan hasil output di atas ini, dari dua variabel independen yaitu exchange rate atau nilai tukar dan juga BI rate atau suku bunga BI memiliki nilai centered PIF sebesar 3,37, yang mana nilai PIF ini masih berada di bawah batas toleransi umum yaitu 10. Hal ini itu menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas yang tinggi antar variabel independen dalam model. Artinya, kedua variabelnya itu tidak saling mempengaruhi secara berlebihan dan juga dapat digunakan secara bersama-sama dalam analisis regresinya. Di sini saya akan menjelaskan cara autokorelasi di aplikasi eViews. Yang pertama, kita bisa klik View, setelah itu kita klik Residual Diagnosis, lalu setelah itu kita klik Series Correlation LM Test, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output dari hasil uji tersebut. Nah, bisa kita lihat dari hasil uji autokorelasi tersebut adalah uji F dan chi-square menghasilkan angka 0,00000, yang dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. Nah, maka hasil tersebut sangat signifikan. Nah, maka kelompok kami menyatakan menolak hipotesis 0, yang dimana hipotesis 0 tersebut tidak ada autokorelasi. Berikut pemaparan dari kelompok kami mengenai hasil uji asumsi klasik yang menggunakan eViews yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, autokorelitas, dan heteroskedastisitas. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.